Halo semua, hari ini kembali lagi di TWS, Talking with Student. Ngomong yang penting ngomong. Hari ini di sebelah saya ada guru, boleh diperkenalkan namanya? Oke, halo semuanya. Di sini saya Bunia. Saya guru Mapel IPA di SMP Karya Nusa Lestari. Gurunya William. Oh, ini guru yang sangat baik sekali ya, tegas dalam mendidik siswa. Apa yang melatar belakangi Bu Nia untuk memilih profesi sebagai guru? Oke, jadi boleh agak curhat ini ya. Boleh. Jadi sebenarnya dulu yang meminta Bunia untuk menjadi guru itu adalah Ibu Bunia. Ya, Oh. sedih ya jadinya. Karena Ibu Bunia kan sudah nggak ada ya. Jadi ternyata ketika meskipun awalnya setengah hati, tapi sekarang akhirnya sepenuh hati. Ternyata ini passion Bunia. Ternyata Bunia sangat suka mengajar, ketemu anak-anak, dan mengembangkan skill menjadi guru. Wah, keren sekali ya Bu Nia ini. Siapa atau apa yang menginspirasi Bu Nia untuk terjun ke dunia pendidikan? Nah, itu tadi ya. Iya. Jadi masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi yang sangat menginspirasi Bunia adalah Ibu Bunia sendiri. Jadi sebenarnya Ibu Bunia tuh yang awalnya ingin menjadi guru adalah Ibu Bunia. Tapi belum kesampaian karena waktu itu kondisi dan lain sebagainya. Jadi memang dari kecil seperti diberikan apa ya, motivasi, semoga suatu saat nanti bisa jadi guru. Jadi inspirasinya adalah dari ibu sendiri. Wah, keren sekali ya. Apa sih pengalaman berkesan Bu Nia yang paling berkesan selama menjadi seorang guru? Berkesannya ini yang gimana? Yang bikin nyesek atau yang bikin happy? Yang bikin happy dulu. Oh, yang bikin happy dulu. Nyeseknya nanti di belakang. Oke. Jadi kalau pengalaman berkesan yang bikin happy, meskipun sebenarnya kadang tuh Bunda merasa anak-anak tuh kayak takut ya, mungkin entah takut atau segan, tapi ternyata mereka sangat perhatian sama Bunia. Ketika misalkan hari-hari spesial, misalkan hari ulang tahun Bunia atau di hari guru, mereka itu sangat effort sekali memberikan kejutan. Bahkan kemarin tuh yang terakhir di kelas 9, mereka ketika di hari guru itu bawa sembako. Oh, effort banget ya, itu. Keren banget. Jadi lumayan banget stok selama kayaknya hampir 2 bulan 3 bulan Bunia nggak belanja sembako. Itu real beneran tuh. Keren banget. Menurut Bu Nia, apa sih makna menjadi guru bagi kehidupan pribadi dan masyarakat? Oke, makna menjadi guru. Iya. Ya, ini tiba-tiba jadi kayak deep banget Wah, ya. Iya. Aduh, mendalami. Boleh nggak mikir dulu berapa detik? Boleh ya. Karena makna sebenarnya menjadi guru itu bukan berarti kita boleh menggurui orang lain ya. Meskipun menjadi guru sebenarnya harus tetap belajar setiap waktunya, setiap harinya. Jadi meskipun profesinya guru harus tetap belajar, dan yang paling penting adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi semua orang yang ada di sekitar. Bener banget ya, ini bisa menginspirasi saya juga, siapa tahu nanti di tahun depan saya bisa menjadi guru ya kan? Tahun depan? Enggak, bukannya tahun depan masih kelas 9? Kelas 9, oh aduh. Iya, maksudnya beberapa tahun ke depan. Iya, amin, Bunia amin. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bu Nia, apa sih yang dimaksud guru yang tegas? Guru yang tegas? Karena kan Bu Nia ini kan lihat-lihat kayak tegas banget, apalagi mendidik anak murid. Oh gitu ya. Kalau menurut Bunia sendiri sih tegas itu konsisten. Kayak misalkan hari ini bilang A, besok juga masih tetap bilang A. Itu tegas. Kayak misalkan kalau kamu melakukan A, konsekuensinya B. Harus sama di setiap murid, kayak begitu sih, tegas. Kenapa sih guru-guru itu harus ada tegasnya, kayak kenapa sih ketegasan itu harus dimiliki oleh seorang guru? Ketegasan itu harus dimiliki oleh seorang guru ya. Karena biar apa ya, ada wibawanya gitu ya. Meskipun sebenarnya guru harus dekat dengan murid kan, tapi kan setiap guru pasti punya pembawaannya masing-masing gitu kan. Ketegasan itu perlu karena biar ada wibawanya dan murid itu segan, biar nggak seenaknya sendiri. Apalagi sekarang kan kalau terlalu dekat jadinya kebablasan gitu. Jadi kayak murid itu nggak tahu batasan sebenarnya bersikap ke orang tua itu seperti apa. Itu sih kalau menurut pribadi Bunia ya. Keren. Gimana
Bu Nia menerapkan ketegasan dalam kegiatan pembelajaran di sehari-hari mengajar murid itu bagaimana? Oke. Jadi kalau ketegasan dalam pembelajaran sih lebih ke Bu Nia ajarkan tentang konsekuensi. Kalau misalkan, pasti William juga tahu kan, kalau Ya. misalkan ada tugas IPA nih, kurun waktunya mengerjakan dalam 1 minggu. Kalau misalkan dalam 1 minggu ini nggak selesai, pasti ada konsekuensinya. Kalau misalkan, ya pasti namanya guru kan juga kasih kesempatan ya. Iya. Nggak mungkin kita, meskipun kedengarannya besok terakhir, tapi ternyata masih dikasih kesempatan gitu kan, tapi konsekuensinya juga bertambah. Kayak misalkan harus buat tugasnya 2 kali lipat dan sebagainya. Seperti itu sih. Lebih ke menanamkan konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan. Oke. Untuk perbedaan antara ketegasan dan kekerasan dalam mendidik siswa? Ketegasan dan kekerasan. Iya. Oke. Kekerasan dalam rumah tangga apa kekerasan dalam sekolah ini? Dalam sekolah. Dalam sekolah. Jadi kalau tegas itu tidak melulu tentang kekerasan. Tegas itu kan karakter ya, maksudnya menunjukkan konsekuensi. Tapi kalau kekerasan sepertinya dilarang ya di sekolah ya, karena kan sudah ada undang-undangnya. Kekerasan ini banyak bentuknya, ada fisik, verbal, dan lain sebagainya. Jadi kalau tegas itu belum tentu keras, kalau keras pasti diikuti oleh tegas. Bagaimana cara Bu Nia menegur siswa yang melanggar aturan tanpa membuat mereka itu kayak merasa direndahkan? Jadi kayak misalnya nih, Bu Nia marah sama si A. Itu gimana cara ibu supaya ibu enggak buat dia rendah gitu? Oke. William pernah bikin kesalahan nggak? Pernah. Pernah. Sering. Oke. Kalau yang sama Bu Nia pernah nggak? Iya pernah. Pernah ya. Jadi kalau yang Bu Nia lakukan itu lebih ke Bu Nia ajak ngobrol. Jadi biar kayak misalkan Bu Nia tanya, kenapa kamu dipanggil ke sini? Kan pasti itu pertanyaan pertama ya. Iya. Kemudian sebenarnya setiap anak itu tahu kok kalau dia melakukan kesalahan. Tapi yang membuat dia kadang itu ingin coba-coba gitu kan. Iya. Kayak misalkan aku coba ini, nanti dampaknya apa gitu kan. Jadi Bu Nia ajak ngobrol, kemudian Bu Nia tanya, kalau misalkan kamu melakukan ini ke orang lain, apa responnya? Jadi Bu Nia ajak mikir nih, kalau misalkan nih ada yang menendang gitu kan. Kalau misalkan kamu yang ditendang, gimana? Atau misalkan ada yang mengolok, kalau kamu yang diolok gimana perasaanmu? Jadi lebih ke diajak mikir kalau dia di posisi yang sebagai korban atau sebagai orang yang mendengar atau yang melihat kesalahan dia kayak gitu. Oke. Sangat mendalami sekali ya. Apa tantangan terbesar ibu dalam menerapkan sikap tegas kepada siswa? Tantangan ya. Tantangannya banyak sih, kalau maksudnya kalau Bu Nia harus jujur ya. Tantangannya banyak. Kenapa? Karena kadang tuh anak-anak kurang bisa menempatkan posisi juga. Kadang kalau di luar, maksudnya di luar sekolah, mereka jadi kayak kebawa ketika suasana di sekolah. Kayak misalkan malah menghindar gitu, maksudnya di luar ya, kayak misalkan ketemu di pasar malam kah atau di mana gitu kan, mereka jadi menghindar. Tantangannya ya itu sih, harus lebih konsisten dalam menerapkan itu. Kadang kan juga ini juga punya perasaan ya. Maksudnya kayak kadang tuh kasihan harus seperti apa. Kadang Bu Nia juga lihat kondisinya juga sih, nggak menyamaratakan maksudnya hukuman satu ini bisa untuk siswa A, B, C, D juga enggak. Bu Nia lihat dulu kondisinya dan sebagainya. Bagaimana respon siswa terhadap ketegasan yang Bu Nia terapkan? Responnya gimana tuh kalau misalnya Bu Nia marahin nih karena mereka buat kesalahan? Itu kadang responnya gimana, Bu? Yang pertama Bu Nia ini dulu ya. Maksudnya bedakan antara marah dan tegas. Ya. Karena kalau marah itu kan kadang nggak terkontrol ya. Maksudnya marah, meledak-ledak dan sebagainya. Tapi kalau tegas nggak harus marah. Ya. Bu Nia tanya balik, respon William gimana? Kan William siswa kan? Iya. Gimana responnya? Respon saya paling diam, kayak mikir, kenapa saya buat ini. Oke. Jadi refleksi ya, jadi merenung gitu ya. Oke. Terjawab sudah? Ya lagi, aduh. Apakah ketegasan berpengaruh terhadap kedisiplinan dan karakter siswa? Pasti. Kalau menurut keyakinan Bu Nia sih iya. Pasti itu berpengaruh. Kenapa? Karena ada beberapa karakter siswa
yang dia harus tegas baru dia disiplin. Tapi ada yang memang kalau keyakinan Bu Nia sih sebagian besar harus tegas baru disiplin. Ya, berpengaruh sekali. Bagaimana Bu Nia menyeimbangkan antara ketegasan dan pendekatan yang penuh empati kepada siswa? Menyeimbangkannya sih ya itu tadi, diajak ngobrol Diajak gitu kan. ngobrol. Jadi menggali sebenarnya kamu kayak misalkan males di dalam kelas nih, kenapa kok sering tidur di dalam kelas itu kenapa? Jadi Bu Nia gali. Jadi menyeimbangkannya di situ sih. Biar Bu Nia juga tetap ternyata nggak melulu justifikasi cuma dari sisi Bu Nia aja. Iya. Jadi kayak biar Bu Nia juga tahu ternyata mungkin dia semalam bantuin orang tuanya jualan sampai jam tengah malam misalkan dan sebagainya. Berarti dia tidur di kelas itu karena ada kondisi dia membantu orang tuanya. Yaitu menyeimbangkannya dengan itu tadi sih. Lebih sering ngobrol ke siswa, nggak langsung kamu ternyata begini, kamu begini dan sebagainya kayak gitu sih. Apakah mungkin Bu Nia ada pengalaman yang menunjukkan bahwa ketegasan Bu Nia memberikan dampak positif bagi siswa? Oke. Jadi pengalaman ini maksudnya ketika Bu Nia jadi siswa gitu ya? Ya. Oke. Jadi dulu waktu Bu Nia masih sekolah, apalagi seusia SMP, itu ada guru Bu Nia yang amat sangat tegas. Duduk di kelas saja harus tegap seperti ini. Kalau misalkan ada yang senderan, ada yang kipas-kipas itu langsung ditegur. Kemudian kalau ada yang ngobrol di kelas, ada yang namanya hak duduk dicabut. Maksudnya itu nggak boleh duduk selama pembelajaran. Nah, jadi dari situ Bu Nia bisa salah satu figur guru yang Bu Nia panuti juga ya. Karena dari beliau Bu Nia jadi belajar ternyata meskipun kita awalnya kayak nggak nyaman, terpaksa dengan kondisi seperti itu, ternyata kita jadi bisa memang nggak langsung di hari itu, Will. Kayak Bu Nia sadarnya pun nggak ketika waktu SMP ya. Sadarnya pun mungkin ketika Bu Nia udah jadi guru gitu baru sadar ternyata itu bisa memposisikan kita ketika kita berhadapan sama orang lain. Coba bayangkan kalau misalkan kita lagi ngobrol, William ngobrol sama Bu Nia, posisi duduknya William kayak begini, kayak gitu kan. Iya. Jadi apa? Nggak sopan gitu ya. Ternyata meskipun dulu guru Bu Nia memberikan treatment yang seperti itu, ternyata hasilnya seperti sekarang kayak gitu. Makanya Bu Nia masih percaya bahwa mematuhi aturan disiplin tegas itu dibutuhkan sekali. Wah, ini pembelajaran bagi kita semua ya, bahwa jadi guru itu bukan hal yang mudah, mungkin banyak tantangannya ya, bukan hanya dari murid saja, dari guru juga ada. Oke. Untuk nilai karakter apa yang ingin Bu Nia tanamkan melalui sikap tegas dan mendidik? Nilai karakter disiplin sih, dan sopan santun terutama, kemudian bisa menempatkan diri sesuai kondisinya. Harus tahu kalau misalkan kita lagi serius, ya harus serius. Kalau misalkan kita lagi bercanda, it's okay, silakan bercanda kayak gitu sih. Menurut Bu Nia, bagaimana sih peran orang tua dalam mendukung kedisiplinan yang diterapkan di sekolah? Peran orang tua sangat besar dan sangat penting. Kenapa? Karena di sekolah waktunya kan cuma beberapa jam aja ya. Iya. Selebihnya semua aturan di rumah dan sebagainya kan dengan orang tua gitu ya. Apalagi pola pengasuhan, kemudian pola misalkan menentukan jam memakai gadget dan lain sebagainya. Jadi peran orang tua dalam mendisiplinkan anak itu sangat besar. Mungkin porsinya ini menurut Bu Nia pribadi ya. Kalau misalkan hampir 50-50 bahkan 40-60. Gitu. Mungkin itu saja TWS kali ini. Ya banyak sekali pembelajaran yang kita ambil dari sini. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah sampaikan ke Bu Nia boleh tertanam ya dalam hati penonton sekalian. Ya, benar sudah TWS hari ini. Bu, saya mau kasih jargon. Nanti kalau habis saya bilang talking with student, nanti kita bilang sama-sama ngomong yang penting ngomong. Ngomong yang penting ngomong. Oke. Berakhir sudah TWS Talking with Student. Ngomong yang penting ngomong. Bye.